Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman karena telah mengklik video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu software engineer yang paling banyak digunakan oleh para engineering, yaitu AutoCAD. Saya jelaskan sedikit tentang AutoCAD. Jadi, AutoCAD itu merupakan salah satu software atau aplikasi untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi seperti gambar denah suatu bangunan ataupun dalam bentuk 3 dimensinya. Jadi di sini saya menggunakan AutoCAD versi 2018 ya. Sebenarnya setiap jenis AutoCAD itu sama saja ya. Yang membedakan itu cuma tambahan fitur di setiap versi lanjutannya. Contohnya di sini saya menggunakan AutoCAD versi 2018. Otomatis AutoCAD versi 2019 di situ ada tambahan fitur. Cuman fungsinya sama saja, yaitu untuk menggambar. Langsung saja kita buka AutoCAD-nya. Kita klik yang bagian Start Drawing. Nah, ini adalah tampilan awal AutoCAD-nya. Ketika kita pertama kali membuka AutoCAD, ini adalah tampilan awalnya atau lembar kerja paling awal. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita atur ketika kita pertama kali masuk yaitu adalah satuan. Caranya yaitu kita tekan UN di keyboard. Nah, setelah kita tekan UN di keyboard, itu akan muncul units. Ini adalah paling atas. Langsung kita tekan spasi. Nah, ini adalah tampilan untuk pengaturan satuannya. Jadi sini itu terserah kita mau menggunakan satuan apa. Contohnya milimeter itu adalah satuan internasional ataupun sentimeter. Jadi sini kita menggunakan sentimeter. Nah, pengaturan precision ini adalah untuk mengatur berapa jumlah angka di belakang koma. Di sini saya nolkan saja. Jadi saya tidak menggunakan koma. Lalu tekan OK. Jadi sini kita akan menggambar dengan satuan sentimeter. Tampilan paling atas di sini, ini adalah menu bar. Di atas menu bar ini ada Home, ada Insert, Annotate, Parametric, View, Manage, Output, Add-ins, dan lain-lain. Tapi yang akan saya jelaskan di sini adalah fitur yang ada di Home. Ini adalah tampilan menu bar pada Home. Yang akan saya jelaskan pertama yaitu adalah line atau garis. Jadi line itu bisa juga dikatakan sebagai garis. Pertama kita klik line, lalu klik di mana saja pada lembar kerja, lalu tarik. Nah, yang berwarna biru di atas ini adalah panjangnya dalam satuan sentimeter, seperti yang kita atur tadi di units. Contohnya saya memasukkan di sini panjangnya 100 cm. Lalu tekan spasi pada keyboard. Nah, untuk menghilangkan garis selanjutnya, kita tekan spasi lagi. Nah, di sini sudah ada garis lain yang panjangnya 100 cm atau dalam 1 meter itu 1 meter. Selanjutnya saya jelaskan adalah polyline yang ada di samping line. Kita klik polyline, lalu kita klik di mana saja pada lembar kerja, lalu kita tarik, kemudian kita masukkan panjangnya 100 cm. Lalu kita tekan spasi
di keyboard. Setelah itu kita tarik lagi garis sesuai dengan kemauan kita. Kita tarik ke atas sama panjangnya itu 30 cm. Lalu kita tekan spasi pada keyboard. Nah, untuk menghilangkan garis selanjutnya, kita tekan lagi spasi pada keyboard. Kalau kita lihat pada layar, mungkin teman-teman akan mengatakan sama saja fungsinya dengan line. Tapi sebenarnya tidak. Line berbeda dengan polyline. Contohnya begini. Kita klik line pada menu bar. Lalu kita klik di mana saja pada lembar kerja. Lalu kita tarik garis. Masukkan panjangnya 100 cm. Lalu tekan spasi pada keyboard. Lalu kita tarik garis turun. Kita masukkan panjangnya, contohnya 50 cm. Lalu kita tekan spasi pada keyboard. Untuk menghilangkan garis selanjutnya, kita tekan lagi spasi pada keyboard. Nah, line di sini untuk garis pertama dan garis kedua, saya anggap ini garis pertama, ini garis kedua, dia tidak bersambung. Jadi garis pertama ketika kita klik, dia sendiri. Dan garis kedua ketika kita klik, dia sendiri juga. Berbeda dengan polyline. Contohnya kita klik polyline. Lalu kita klik di mana saja pada lembar kerja. Lalu kita tarik garis. Kita masukkan panjangnya 100 cm. Lalu kita tarik garis turun. Kita masukkan panjangnya juga 50 cm. Menghilangkan garis selanjutnya kita tekan spasi lagi. Nah, polyline ketika kita klik garis pertama, dia bersambung dengan garis kedua. Kita klik garis pertama. Nah, garis kedua juga ikut terklik. Berbeda dengan line. Ketika kita klik garis pertama, garis keduanya itu tidak ikut. Jadi ini adalah line dan ini adalah polyline. Fungsinya sama saja, yaitu untuk membuat garis. Cuman letak perbedaannya yaitu pada sambungan line-nya. Selanjutnya, di samping polyline, di situ ada circle. Jadi kita hapus dulu ini. Kemudian circle. Circle ini ada beberapa bagian. Kita klik arah panah di bawah. Nah, di sini ada beberapa bagian. Ini adalah radiusnya dan ini adalah center diameternya. Radius itu bisa juga kita katakan jari-jarinya. Contohnya begini. Kita tekan circle paling atas. Radius. Kita klik di mana saja pada lembar kerja. Lalu kita tarik garis ke samping. Nah, yang garis biru ini adalah jari-jarinya. Contohnya kita masukkan jari-jarinya itu 100. Nah, jadi radiusnya itu adalah 100 dari titik tengah ke titik paling samping. Radiusnya itu 100 atau jari-jarinya 100. Jadi diameternya adalah 200 dari garis sini ke titik sini. Selanjutnya di bawah radius ada diameter. Ketika kita klik, lalu kita klik center diameter paling bawah, lalu klik di mana saja pada lembar kerja, lalu kita tarik garis, lalu masukkan sama yaitu 100, diameter 100. Nah, di sini jelas berbeda karena yang 100 di sini itu adalah dari titik sini sebelah kiri ke titik sebelah kanan. Jadi radiusnya dia itu 50. Di sini juga radiusnya 50. Jadi jumlahnya adalah 100. Diameter 100. Kemudian 2 point. Maksud dari 2 point itu adalah contohnya begini.
kita mengklik dari titik sini, lalu kita klik dari titik sini. Jadi kita klik 2 kali, namanya 2 point, 2 point. Kita geser ke atas ini. Yang kedua di bawahnya adalah 3 point, 3 point, atau 3 kali klik. Contohnya begini, kita klik dari atas ini, lalu kita klik dari titik sini, lalu kita klik juga dari titik sini. Maka jadilah bulatan seperti ini atau circle seperti ini dengan 3 titik. Selanjutnya di sini ada tantan radius. Maksud dari tantan radius itu sama dengan 2 point. Sebenarnya fungsinya sama. Contohnya begini, kita akan membuat lingkaran untuk menyentuh garis ini dan menyentuh juga garis ini. Jadi kita klik pertama di sini, lalu kita juga klik dari sini, lalu kita tekan spasi. Nah, dia akan menyentuh bagian sini dan bagian sini. Kemudian tan. Maksud dari tan hampir sama dengan 3 point, yaitu 3 kali klik. Artinya dia menyentuh 3 bagian. Contohnya seperti ini. Kita klik bagian sini, lalu kita klik juga bagian sini, lalu kita juga klik bagian sini. Maka lingkaran ini dia akan menyentuh bagian dari lingkaran pertama, menyentuh bagian lingkaran kedua, dan menyentuh bagian lingkaran ketiga. Jadi fungsinya seperti itu. Di samping circle ada arch. Arch juga memiliki beberapa bagian. Contohnya ini. Ada banyak sekali bagiannya. Cuma saya akan menjelaskan cuma beberapa bagian. Yang pertama itu adalah start, center, end. Dari pertama ke tengah lalu berakhir. Contohnya begini. Ini startnya, ini tengahnya, dan di sini dia berakhir. Dari garis sini dia berakhir. Jadi di sini pertama, di sini tengah, di sini dia berakhir. Biasanya ini digunakan untuk membuat kusen atau pintu dalam bentuk 2 dimensinya. Nah, di bagian bawahnya itu adalah Star Center Angel. Star Center Angel. Maksudnya seperti ini. Di sini startnya, di sini centernya. Nah, dia akan mengikuti garis lingkaran ini. Seperti ini. Kita klik di mana saja. Nah, fungsinya itu seperti itu. Star, center, angelnya di sini dia akan mengikuti garis lingkaran ini. Star, center, length. Contohnya seperti ini. Star, di sini tengahnya center. Di sini length-nya sejajar ya. Nah, di sini ada garis. Star, center, length. Untuk memperjelasnya, saya mau ke sini. Nah, ini adalah star, centernya ada di tengah-tengah sini, dan length-nya ada di atas sini. Mungkin itu saja yang saya jelaskan di arch. Selanjutnya kita pindah ke rectangle. Rectangle ini adalah bentuk segi 4 ya. Rectangle. Saya rasa teman-teman sudah tahu ya fungsinya, yaitu membuat segi 4. Dan di bawahnya ada poligon. Nah, poligon ini kita bisa atur jumlah seginya.
Contohnya di sini ada segi 6, saya membuat segi 6. Saya klik di mana saja pada lembar kerja. Nah, di sini ada pilihan. Pilihan pertama yaitu Incredible in Circle. Kita klik, lalu klik di mana saja. Nah, D itu dari center atau tengahnya ke garis sudut. Kita klik di mana saja. Berbeda dengan pilihan kedua. Contohnya begini. Sama sebagai 6. Kita klik yang paling bawah. Nah, dia itu dari center ke garis pinggir, bukan dari sudut, tapi dia ke garis pinggirnya. Kita klik. Jadi perbedaannya itu yang pertama, dia dari center ke sudut, yang kedua dari center ke garis pinggir. Sampai di sini teman-teman sudah paham. Kemudian di bawahnya yaitu center. Untuk membuat lingkaran center. Jadi yang diatur itu di bagian atasnya. Yang menjadi pacuan itu adalah sampingnya sini. Contohnya seperti ini. Hampir sama dengan circle. Cuman dia bedanya ada di ketika kita klik sini, kita klik di mana saja pada lembar kerja, lalu kita tentukan panjangnya berapa. Contohnya saya masukkan 1000, lalu tekan spasi. Nah, ini menjadi acuan. Yang jadi aturan itu adalah bagian atas dan bawahnya. Dia akan menjadi lonjong ketika kita tarik ke samping kanan, dan ketika kita tarik ke samping kiri dia akan kembali. Nah, fungsinya hampir sama dengan circle. Kemudian di bawahnya itu adalah hedge. Hedge itu adalah pemberi warna atau garis. Nah, di sini hedge. Ini adalah tampilan hedge. Di sini ada beberapa pilihan. Contohnya batu bata. Kita akan membuat di sini batu bata. Kenapa tampilannya seperti ini? Mungkin ada yang tampilannya seperti ini. Nah, itu tinggal kita perbesar saja. Nah, untuk memperbesar, kita atur di bagian sini. Contohnya kita masukkan 10. Tekan spasi pada keyboard. Nah, dia sudah besar. Kita klik. Nah, tampilannya seperti ini. Ini seperti batu bata ya. Kemudian kita beralih ke modify. Di modify ini ada juga beberapa bagian, ada beberapa fungsi. Saya akan jelaskan yang pertama dulu ya. Di sini ada move. Move itu fungsinya untuk menggeser atau memindahkan. Contohnya ini, move. Nah, jadi fungsinya dia seperti itu. Kemudian di bawahnya itu ada copy. Copy jelas ya, untuk mengcopy. Contohnya seperti ini. Kita klik gambar, lalu kita tekan copy, maka dia akan mengcopy. Di bawahnya itu adalah stretch. Contohnya begini. Kita buat garis line. Panjangnya 100. Nah, ini adalah garis line yang panjangnya 100 cm. Kita tekan stretch dulu, lalu kita klik gambarnya. Lalu kita tekan spasi pada keyboard, lalu kita tekan di mana saja, lalu kita tarik gambarnya. Selanjutnya, di sini ada rotasi. Jelas ya, untuk membuat
menjadi rotasi. Contohnya begini, kita klik gambar, lalu kita tekan rotasi, lalu kita tekan bagian tengah sini, tarik ke atas. Nah, gambarnya berubah haluan atau berubah posisi. Kemudian di bawahnya itu adalah mirror. Fungsi dari mirror ini adalah membuat dua bagian atau yang saling berhadapan. Contohnya begini, saya membuat suatu segitiga di sini. Nah, saya ingin mirror segitiga ini. Caranya itu kita blok gambar ini, lalu kita tekan mirror, lalu kita tekan bagian samping dari gambar ini, lalu kita tarik ke atas. Nah, di sini ada pilihan yes, ada pilihan no. Maksud dari yes itu kita akan menghapus gambar yang pertama, dan no itu artinya kita tidak akan menghapus gambar pertama. Saya pilih no di sini. Nah, gambarnya menjadi 2. Kemudian di bawah mirror, di bagian mirror itu ada skala. Skala itu jelas, yaitu untuk merubah ukuran. Contohnya seperti ini. Kita blok kedua gambar ini ya. Lalu kita tekan skala. Lalu kita tekan bagian sudut bawah ini. Lalu kita tarik. Nah, dia akan semakin membesar. Gambarnya akan semakin membesar. Selanjutnya di atas sini itu ada trim. Maksud dari trim itu adalah memotong. Contohnya begini. Saya ada garis seperti ini. Kemudian ini lainnya. Saya buat lagi garis di bawah seperti ini. Di sini ada perpotongan di sini dan di titik ini. Nah, saya ingin trim bagian sini atau memotong bagian sini. Jadi saya blok kedua gambar ini. Lalu saya tekan trim. Lalu saya arahkan ke tengah garis dari segitiga ini. Maka dia akan terpotong. Gambar ini akan terpotong. Itu adalah fungsi dari trim. Di bawah trim itu adalah rectangular array atau array range. Nah, fungsi dari rectangular array ini berfungsinya yaitu untuk membuat banyak bagian. Contoh seperti ini, saya membuat segi 4 di sini ya. Ini kan cuma ada satu segi 4. Saya ingin membuat banyak, maka caranya itu saya blok segi 4 ini. Lalu saya klik array range. Nah, dia akan menjadi banyak. Saya ulangi lagi. Saya hapus dulu ya. Saya buat di sekitar sini. Saya akan membuat segi 4 di sini. Di sini cuma ada satu segi 4. Nah, ketika saya ingin memperbanyak segi 4 ini, saya tidak mesti harus mengcopy satu persatu. Kita bisa menggunakan fungsi dari array range atau rectangular array. Caranya seperti ini. Kita blok segi 4 ini. Lalu kita klik array range. Nah, dia akan menjadi banyak. Fungsinya itu seperti itu. Selanjutnya di sini ada fungsi erase. Erase maksudnya itu untuk menghapus ya. Contohnya seperti ini. Saya ingin menghapus gambar ini. Caranya saya blok gambar ini. Lalu saya tekan erase. Nah, gambar itu hilang atau terhapus. Kemudian di bawahnya itu ada explode. Fungsi dari explode ini untuk membagi bagian. Contohnya seperti ini. Gambar ini ketika saya klik
satu sisi yang lainnya itu ikut terklik. Nah, ketika saya ingin membagi bagian dari setiap sisinya ini, caranya itu saya klik satu sisi sini, bagian lainnya ikut terklik, lalu saya klik explode pada bagian atas. Nah, ini sudah terbagi, bagiannya sudah terbagi. Jadi ketika saya klik satu bagian yang lain tidak ikut terklik. Fungsinya seperti itu. Kemudian di bawahnya ada offset. Offset itu ketika kita ingin mencopy menjadi dua bagian dari satu garis. Contohnya begini, saya klik bagian ini, lalu klik saya Xbox, baru saya masukkan angkanya. Angka maksudnya itu dari jarak garis utama ke jarak explode-nya. Contohnya saya masukkan 20 cm. Lalu tekan spasi. Nah, lalu tekan di mana saja di bagian tengah nih. Nah, jarak antara sini ke garis ini ke garis luarnya yaitu 20 cm. Selanjutnya yang saya jelaskan di sini adalah layer properties. Fungsi dari layer properties sebenarnya ini untuk membagi bagian ya dengan perbedaan warna. Contohnya kita akan membagi bagian dari kusing warnanya beda, dinding warnanya beda. Langsung saya contohnya seperti ini, kita klik layer. Nah, ini adalah tampilan pengaturan layer. Kemudian kita klik yang bagian atas ini atau new layer. Bisa langsung kita tekan pada keyboard Alt plus N. Kita tekan. Nah, di sini ada layer baru. Kita masukkan namanya, contohnya kuseng. Di samping kanannya itu ada pengaturan warnanya. Jadi ini akan membedakan nanti dengan bagian-bagian lain dari desain. Contohnya kusengnya saya akan memberi warna hijau. Setelah itu kita klik. Lalu kita tambahkan layer baru lagi. Contohnya saya akan membuat dinding. Nah, dinding saya akan buat warnanya berbeda. Contohnya saya akan membuat warna coklat ya. Harus saya tekan oke. Nah, di sini sudah ada dua bagian, yaitu kusen dan dinding. Setelah kita buat seperti ini, kita close bagian atas ini, close. Nah, layer properties yang sudah kita buat itu terdapat di bagian atas ini. Ada dinding, ada kuseng. Contohnya bagian dari garis ini. Garis ini contoh ya. Garis ini saya klik dari dinding. Nah, warnanya akan berubah. Jadi seperti ini. Kemudian garis yang di bawahnya saya klik dari kuseng. Warnanya juga berubah. Fungsinya seperti itu. Untuk membuat perbedaan bagian dari gambar kita. Kemudian akan saya jelaskan di bagian sini. Match properties. Di match properties ini ada 3 bagian. Layer pertama, layer kedua, dan layer ketiga. Kita klik layer pertama. Layer pertama itu fungsinya untuk memberi warna pada garis. Tapi ketika kita sudah mengatur di layer properties ini, kita tidak usah fungsikan layer yang di bagian sini. Kemudian layer yang kedua. Fungsi dari layer yang kedua yaitu untuk menentukan ukuran atau besar dari garis kita. Garis yang telah kita buat. Di sini ukurannya itu 0,00 mm sampai dengan 2,11 mm. Kemudian layer yang ketiga. Layer yang ketiga fungsinya itu untuk membuat bentuk garis yang kita inginkan. Di sini ada beberapa bagian. Contohnya ini garis putus-putus.
garis putus-putus yang lebih panjang, dan ini cuma titik-titik. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari menu bar home. Untuk lebih jelasnya atau masih ada yang kurang jelas, silahkan komen di bawah. Ketika ada kesempatan mungkin saya akan membalas komen dari teman-teman. Pada video berikutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari dimensi. Mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.